Dari kawasan perbukitan Bandung Utara, inilah Radio Republik Indonesia. Salah. Nggak mungkin juga. Sudah on the way menuju. Dari kawasan perbukitan Bandung Utara, 108,8 Broken Heart FM. Hai, apa kabar? Anda semua, senang sekali, saya Chandra Atmaja. Salah lagi. Apa kabar kalian semua? Lo semua. Ya, itulah bedanya siaran radio sama punya podcast sendiri, di mana sekarang rasanya juga podcast bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang jarang tersentuh, karena yang menggeluti podcasting ini tidak hanya mereka yang punya latar belakang broadcast misalnya, yang saat ini mungkin sudah enggak, atau mungkin jalan dua-duanya. Banyak dari podcaster yang eksis saat ini justru nggak punya background siaran misalnya atau broadcast ya, tapi mereka menjadikan podcast ini sebagai sarana untuk menyalurkan atau menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan gitu ya. Ya, kalau berbicara genre, ini banyak sekali sekarang ini gitu, yang mungkin sedang digandrungi, sedang disukai oleh halayak adalah podcast-podcast bercanda, ngobrol santai dengan konten yang sama sekali nggak berat. Kehidupan yang ada sekarang ini memang sudah berat buat sebagian orang, jadi salah satu sarana hiburan untuk melepaskan stres mendengarkan podcast lah gitu. Saya kasih contoh gue kasih contoh ya, yang masuk di chartnya Spotify yang nomor 1 gitu, yang ya itu adalah indikator bahwa chart atau urutan ranking podcast yang ditampilkan di Spotify sejauh ini adalah beberapa podcast yang memang diminati oleh listenernya. Karena dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, kita tidak seperti masa-masa sebelumnya. Radio misalnya yang mengandalkan survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu, yang terakhir sih muncul polemik juga sih yang gue tahu ya. Si lembaga survei ini juga sepertinya diragukan karena ya ada yang bilang bisa dibeli lah. Nah, positifnya dunia digital ini semuanya memang bisa terukur, terhitung gitu ya. Kita bisa memantau pendengar kita jumlahnya berapa, followernya berapa ya. Kemudian yang mendengarkannya di mana, lokasinya, lokasi geografis pendengarnya di mana saja gitu. Termasuk jenis kelamin dari para listener kita. Jadi memang sedetil itu. Ya, namanya sosial media dan Spotify sebagai bukan sosial media sih, tapi sebagai music streaming, di mana pada saat registrasi kita juga memasukkan biodata. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Oke, jujur gue sih kangen banget gitu ya, pengen siaran live broadcast pakai pemancar, tapi kesempatannya sudah mungkin ada ya, tapi ya tidak semudah dulu sih. Jadi di episode ini makanya gue tadi seolah-olah seperti sedang bersiaran, menyebutkan frekuensi, alamat studio gitu ya. Ya karena unsur-unsur tadi sangat melekat dengan siaran live, dan itu bikin kangen sih. Selain menyapa pendengar yang setia dengerin program kita ya, mereka berinteraksi melalui, kalau dulu sih telepon ya, sebelum ada messenger yang bermacam-macam seperti sekarang. Menerima telepon, surat, tahun 80-90 itu requestnya via surat. Kebayangkan lama perjalanannya. Kalau sekarang tuh serba instan, programnya sedang berlangsung, kita juga bisa langsung berinteraksi dalam genggaman.
Ya, ada kekurangan kelebihan dari suatu era ya. Gimana kabar kamu saat ini? Semoga baik-baik. Doa itu selalu yang baik-baik. Meskipun kita tahu ya, kita sadar sekarang ini negeri kita sedang tidak baik-baik aja. Tapi ya sudahlah, males ngebahas politik, males ngebahas berita-berita yang tiap hari sama, bikin stres sih. Nah kalau kata ahlinya nih, yang ngerti ya sama kesehatan dan mungkin psikologi, emang baiknya kita itu menghindari membatasi asupan informasi yang masuk ke dalam kepala kita. Itu loh maksudnya. I picture you on the beach, lying in the sand, out of reach of my trembling hands. I picture you in a car, blonde hair in the wind. I picture you in my arms, and the touch of your skin, the smile on your face, the way that you taste. You come to my senses every time I close my eyes. I have no defenses. You come to my senses. I can't stop this aching inside. I have no defenses. Driving home in the cold January rain, I've got to find my way out of this pain. I reached for you in the night, I dreamed of your kiss. I woke before it got light, with your name on my lips, alone in my bed, your voice in my head. You come to my senses every time I close my eyes. I have no defenses. You come to my senses. I can't stop this aching inside. I have no defenses. Oke, masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja. Nah, ini nih style begini nih, bukan style podcast juga sih. Karena biasanya kalau gue dengerin podcast orang, nggak ada jeda sih, nggak ada lagu kayak gue kayak di radio gini. Dan sepertinya podcasting itu adalah satu kesatuan yang utuh ya. Opening, isi, sampai closing, itu ya bagian yang tidak terpisahkan ya. Nggak dipotong-potong oleh lagu atau jingle atau segala macam. Ya tapi karena gue memang sengaja menjadikan channel gue ini sebagai pengobat rindu gue untuk bersiaran lagi, ya makanya jadi gue mirip-miripin gitu. You are listening to Podcast Nostalgia. Oke, terus gimana nih kamu yang sekarang jobless, nggak punya kerja,
di PHK atau dirumahkan, unpaid leave, dan nggak tahu sampai kapan. Ini nih yang bikin bingung tuh. Ya begini ini, kita jadi ngeblank gitu karena hidup jalan terus, kita bayar-bayar jalan terus, kita makan harus makan, biaya bulanan terus harus kita bayar, sedangkan masukan tiba-tiba menghilang, terhenti. Tapi kalau kita lihat lagi sisi positifnya, biasanya dalam tekanan kreativitas kita tumbuh. Kreativitas kita justru muncul yang tadinya sama sekali tidak kepikir. Pada saat tertekan, butuh banget, otak itu tiba-tiba encer. Sama kayak deadline kerjaan tuh, orang-orang yang suka mengentar-entarkan gawean karena kalau dikerjain awal-awal kreativitasnya tuh nggak ada, tantangannya nggak ada. Jadi ketika udah mepet, baru bagus hasilnya. Tapi ya ada bagusnya, ada enggaknya juga sih. Jangan dibiasain. Kebayangan kalau deadline-nya udah nyampe, udah nggak ada waktu lagi, kerjaan belum beres, ya kita yang rugi, tetap stres ujung-ujungnya. Nggak bagus. Oke. Apa lagi ya? Yang jelas gue kangen siaran, kangen juga ketemu teman-teman penyiar zaman dulu. Sebagian udah jarang komunikasi sih. Udah punya hidup masing-masing. Oh iya, gue sih sempat ngajakin orang-orang zaman atau teman-teman gue sebelumnya untuk beralih ke platform yang baru atau memperluas jangkauan terhadap audiens gitu ya. Ya tidak hanya mengandalkan radio konvensional aja, tapi ya gitu deh. Hare-hare gitu kalau bahasa Sundanya. Padahal gue pun ngasih gratis loh awalnya. Ya mutualan lah, dia punya masa, gue punya masa, ya saling menguntungkan sih niatnya tadinya. Tapi yang ada respon ya sudah lah, niat gue baik. Mungkin memang gak cocok aja sih ya, gak usah dipaksain. Ya balik lagi ke gimana survive hidup setelah pandemi ini beres. Ngomong-ngomong pandemi ini, gue jadi inget sebentar nih. Gue jadi inget ini banyak sekali Instagram live atau webinar yang pandemi, gue jadi bosen. Awal-awal mungkin keren sih, karena di awal-awal juga gue termasuk orang yang angkat tentang corona ini waktu virusnya masih di Wuhan. Gue sempet sih ngobrol sama dokter dulu. Tapi makin sini kayaknya otak udah kepenuhan sama corona deh, sama pandemi ini, jadi enak. Asli. Makanya sebisa mungkin gue tuh kalau memperhatikan IG stories orang gitu ya, gue tuh pasti men-skip yang kontennya pandemi, bosen banget. Gue justru tertarik sama konten-konten yang mencerahkan, mengajak berpikir kreatif atau saling membantu, memberi peluang bisnis gitu ya. Nah itu sih sebenarnya yang gue rasa keren. Tapi kalau ngomong-ngomong IG stories, gue sih males ya live story gitu sama orang. Entah ya, karena gue tuh emang gak suka aja video gitu dari dulu. Padahal teman-teman gue dulu suka kayak nge-push gitu. Lu masuk TV lah, lu bikin vlog lah segala macam. Tapi gue nya gak suka video gitu. Dan kalau dipaksain, gue juga gak mau hasilnya ntar malah setengah-setengah atau mungkin jelek. Gue lebih nyaman di audio. Biar lewat suara aja lah gitu ya, gak nampilin muka. Oh ya, gue rekaman ini dari jam 12, anteng banget. Sekarang udah jam 2, gak kerasa. Dan bentar lagi sahur deh, sahur terakhir, gak kerasa juga. Oh my god, cepet banget. Perasaan baru kemarin deh sahur pertama. Memang waktu semakin cepat kali ya sekarang muternya. Jadi mikir juga apa sih yang udah diperbuat, apa yang nanti menjadi legacy andai tugas di dunia ini udah kelar gitu. Pikiran sih gue gak mau mati sia-sia gitu. Tugas kehidupan memang kompleks ya, baik itu nyangkut pribadi atau sosial. Ya dicicil deh, dikerjain dikit-dikit, dipikirin.
ditargetin segala macam ya, biar nggak loss gitu aja dan nanti ujung-ujungnya nyesel. Ya, I'm talking to myself sih. Ngeguruin, gak maksudnya ngeguruin. Oke, gitu aja dulu kali ya. Gue Chandra Atmaja. Bye-bye.